Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai klasifikasi Pisces. Adapun nama anggota kelompok 1 yang pertama Apriliati, yang kedua Frida Nora Ayu Basri, yang ketiga saya sendiri Aisyah Robiatrasia, kemudian yang keempat Siti Nurul Amimah, dan yang kelima Rizal Effendi. Pisces atau ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Nah, kemudian berdasarkan sumber yang kami baca, dikenal 4 kelas ikan dan vertebrata jenis ikan. Yang pertama ada kelas Agnatha atau vertebrata tidak berahang, diwakili oleh Ostracodermi, namun sudah punah, dan yang masih ada adalah Cyclostomata, contohnya lamprey dan Haphises. Nah, kemudian yang kedua ada kelas Placodermi atau ikan purba berahang, namun sudah punah teman-teman. Kemudian yang ketiga ada kelas Chondricites atau ikan kartilago atau bertulang rawan. Contohnya ada ikan hiu, pari, dan simaira. Kemudian kelas yang terakhir yaitu kelas Osteichthyes atau ikan tulang sejati. Nah, berdasarkan sumber yang kami baca, 2 kelas terakhir, Chondricites dan Osteichthyes, dikelompokkan dalam superkelas Pisces. Sehingga yang selanjutnya akan dibahas mengenai klasifikasi superkelas Pisces, yaitu Chondricites, ikan bertulang rawan, dan Osteichthyes, ikan bertulang keras. Kelas Chondricites. Ikan yang tergolong dalam kelas ini mempunyai ciri utama bahwa struktur tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Di samping itu, mempunyai ciri-ciri lain seperti gigi tidak bersatu dengan rahang, tidak mempunyai gelembung renang, memiliki usus dengan katup-katup spiral. Ikan dari kelas ini mempunyai 2 subkelas, yaitu Elasmobranchi dan Holocephali. Yang pertama yaitu Elasmobranchi, berasal dari kata elamos yang artinya lempeng dan kata branchia yang artinya insang. Berbagai ikan hiu, ikan pari listrik, ikan pari termasuk dalam subkelas Elasmobranchi. Ciri utama subkelas Elasmobranchi adalah mempunyai tipe sisik plakoid atau sebagian spesies tidak mempunyai sisik. Terdapat 5-7 lengkung insang dan insang terdapat pada sekat terpisah di sepanjang paring. Contohnya pada subkelas ini adalah Squalus dan Raja. Yang kedua yaitu subkelas Holocephali, berasal dari kata holo yang artinya seluruh dan cephala yang berarti kepala. Salah satu contoh subkelas ini adalah Chimaira atau ikan tikus, namun ada pula yang menyebutnya dengan ikan hantu atau codfish. Jenis ini berasal dari pantai barat Amerika Utara dengan penampilan 2 pola warna yang cukup menarik. Ciri utama subkelas Holocephali yaitu mempunyai celah insang yang ditutupi oleh operculum. Rahang memiliki lempeng-lempeng gigi, lubang hidung tunggal, tubuh tanpa sisik, mempunyai organ tanpa calper pada jantan atau Mixopteridium. Urat sisi merupakan lengkung terbuka. Contoh ikan Chimaira dan kelas Eolabus. Osteichthyes. Kelas ini merupakan ikan-ikan yang mempunyai skeleton yang tersusun sebagai besar atas tulang keras, yang merupakan perbedaan ciri kelompok ikan lainnya. Anggota dari kelas ini pada umumnya memiliki sisik yang merupakan suatu ciri khusus pula. Masih ada perbedaan ciri-ciri yang penting terhadap ikan-ikan lain. Adapun ciri-cirinya ada 3, yaitu 1. Tubuh berbentuk posipor, agak oval meruncing dengan berbagai bentuk variasi. 2. Celah insang tunggal di setiap tubuh dengan penutup insang yang disebut operculum.
3. Mempunyai gelombang renang berfungsi sebagai paru-paru. Paling sedikit 20.000 spesies dari 23.000 spesies. Semua ikan adalah anggota dari kelas Osteichthyes, merupakan menunjukkan variasi yang besar tentang ukuran, bentuk, warna, dan mekanisme penyusun terhadap lingkungannya. Pada ukuran, mereka meningkat dari ikan di daerah tropis tersebut yang panjang hanya 1 in sampai kepada Sturgeon di Rusia yang panjang 20 kaki atau lebih. Selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh ikan. Nah, pada umumnya bagian tubuh ikan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kepala, kemudian ada badan, dan juga ada ekor. Nah, dari ketiga bagian tersebut atau dari ketiga bagian tubuh ikan ini, dari setiap bagiannya itu memiliki bagian-bagian juga. Misal pada kepala itu memiliki lubang hidung atau yang biasa kita sebut dengan norsil. Kemudian ada mulut atau biasa kita sebut dengan rima oris yang mempunyai rahang atas dan juga rahang bawah. Biasanya mulut itu mulut jenis ikan tertentu itu ada yang dapat disembuhkan, yaitu mulutnya itu dapat memanjang bila terbuka, dan juga ada mulut yang memanjang ke depan dan berbentuk mulut yang disebut moncong. Kemudian di kepala itu terdapat mata yang biasanya setiap jenis ikan itu memiliki mata yang berbeda-beda ukurannya. Kemudian di kepala itu terdapat tutup insang atau operculum. Nah, tutup insang itu terdiri dari beberapa kuping. Yang pertama itu dari tutup insang utama, keping tutup insang depan, keping tutup insang antara, keping tutup insang bawah, dan tulang-tulang tambahan. Nah, selanjutnya bagian pada tubuh ikan. Nah, pada tubuh ikan ini sebetulnya terdapat beberapa macam sirip. Sirip yang pertama itu ada sirip punggung atau biasa kita sebut dengan atau nama ilmiahnya itu pinna dorsalis. Kemudian ada sirip dada atau pinnae pectoralis. Kemudian ada sirip perut, pinnae abdominalis, ada pinna analis, dan juga ada pinna caudalis. Pinna caudalis ini tuh bukan seperti tapi memang sirip ekor gitu. Jadi ekornya itu berupa sirip juga. Nah, selain itu pada badan ikan itu terdapat linear lateralis. Linear lateralis ini tuh seperti urat sisi pada ikan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian ekor. Nah, bagian ekor ikan itu sama seperti pada bagian tubuh. Jadi ekornya itu berupa sirip. Nah, sirip yang biasanya itu disebut dengan pinna caudalis. Selanjutnya yaitu anatomi dari tubuh ikan. Nah, anatomi itu yang pertama pada bagian mulut itu terdapat tongu atau lidah. Kemudian terdapat esofagus atau paring, dan juga ada yang namanya dengan gills atau insang. Kemudian ada ventral aorta, ada dorsal aorta. Kemudian ada jantung, ada hati, ada pankreas, ada lambung, ada intestin atau usus. Yang paling penting itu di ikan itu akan terdapat gelembung renang gitu ya. Kemudian ada di dalam tubuh ikan juga terdapat limpa, kemudian ada pankreas, ada juga yang namanya dengan ginjal. Setelah ginjal itu akan ada yang namanya kantung kemih, dan di akhirnya itu ada lubang pengeluaran bagian dari ikan. Yang pertama itu ada lubang urogenital dan juga ada lubang anus. Kemudian seperti itu. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah jari-jari sirip lunak. Nah, pada umumnya untuk menggambarkan jumlah jari-jari lunak pada setiap sirip hanya dihitung pangkal-pangkalnya saja. Nah, hal
ini disebabkan untuk menentukan apakah jari-jari itu bercabang ataukah jari-jari itu merupakan dua jari yang berdekatan pada bagian pangkalnya sehingga tampak seperti bercabang. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah jari-jari sirip lunak, jari-jari itu dibedakan atas jari-jari pokok dan jari-jari bercabang. Jari-jari pokok adalah jari-jari lunak atau jari-jari lemah yang mengeras, tidak bercabang. Kemudian jari-jari bercabang adalah jari-jari lunak yang memang bercabang. Pada waktu menghitung jumlah jari-jari tak bercabang, perlu diingat bahwa satu jari tak bercabang itu dipandang sebagai jari-jari bercabang. Pada sirip punggung dan sirip dubur atau pinna-analis, dua jari-jari terakhir dihitung sebagai satu jari-jari. Jadi sebagai satu jari-jari pokok seperti itu. Jari-jari pokok terakhir tersebut seringkali berdekatan dengan dua jari yang berdekatan pada sirip ekor. Rumus sirip ekor itu menggambarkan jumlah jari-jari pokok. Nah, pada ikan yang jari-jari sirip ekornya bercabang, maka jumlah jari-jari sirip tersebut ditetapkan sebanyak jumlah jari-jari bercabang ditambah 2. Kemudian, hal ini berbeda dari sirip punggung yang cara menghitungnya jumlah jari-jari siripnya itu ditetapkan sebanyak jumlah jari-jari sirip bercabang ditambah 1. Kemudian pada sirip-sirip yang berpasangan, cara menghitung jumlah jari-jari siripnya ditetapkan dengan menghitung semua jari-jari yang ada termasuk jari-jari terkecil yang mungkin terletak pada sisi paling bawah atau paling dalam dari pangkal sirip. Nah, pada sirip-sirip berpasangan tersebut seringkali jari-jari pertama yang agak besar didahului oleh sebuah jari-jari kecil yang kadang melekat pada jari-jari pertama. Sehingga perlu adanya upaya memisahkan antara kedua jari itu sebelum menghitung jumlah jari-jari. Nah, untuk sirip dada, jari-jari kecil itu ikut dihitung, tapi untuk sirip perut itu tidak. Apabila dua sirip perut bersatu menjadi satu sirip, jumlah jari-jari hanya dihitung pada separuh sirip tersebut. Baiklah, memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai macam-macam sisik, menghitung jumlah sisik dan juga pengukuran dari bagian-bagian tubuh ikan. Baiklah, untuk macam-macam sisik pada ikan terdapat 6 macam sisik. Yang pertama yaitu sisik plakoid, kemudian yang kedua yaitu kosmoid, yang ketiga yaitu paleoniskoid, dan yang keempat ada ganoid, yang kelima ada sikloid, dan yang terakhir ada stenoid. Nah, dari macam sisik plakoid itu contohnya itu terdapat pada ikan hiu dan juga ikan pari. Kemudian untuk tipe sisik kosmoid itu terdapat pada kelompok ikan Crossopterygi. Berikut merupakan contoh dari sisik sikloid yang terdapat pada ikan bandeng. Jadi sisik ikan sikloid ini berbentuk seperti lingkaran atau oval. Dan istilah sikloid itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata siklo yang artinya lingkaran. Dan ini merupakan contoh dari sisik ganoid, di mana bentuk sisik ikan ini tuh jajar genjang. Sisik ganoid itu merupakan modifikasi dari sisik kosmoid yang terdiri dari lapisan basal bertulang, lapisan dentin, dan juga lapisan luar ganoid. Nah, yang ini merupakan contoh dari sisik plakoid, di mana sisik ini tuh mempunyai fungsi untuk menambah kecepatan renang dari si ikan. Contohnya ini terdapat pada ikan hiu. Hal ini dikarenakan bentuk sisik streamline itu dapat mengurangi gesekan air pada tubuh ikan sehingga dapat menambah kecepatan dari ikan. Berikut merupakan gambar perbedaan dari macam-macam sisik, ada stenoid, sikloid, ganoid, dan juga plakoid. Selanjutnya mengenai pengukuran bagian-bagian tubuh ikan, bisa dilihat pada gambar yang tertampil ya teman-teman, bahwa itu merupakan ukuran dari bagian kepala ikan. Itu ada garis-garis A sampai I, itu ada keterangannya di gambar teman-teman. Selanjutnya ada ukuran panjang dan tinggi profil umum. Di sini ada garis A, bagian atas sendiri itu merupakan panjang seluruhnya. Kemudian di bawahnya ada garis B yang merupakan panjang biasa. Di bawahnya lagi ada garis C, panjang bagian di muka sirip punggung. Bagian D, panjang batang ekor. Bagian E, panjang dasar sirip punggung. F, tinggi badan.
dan bagian G yang merupakan